Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu tentang literasi, informasi, dan pembelajaran sepanjang hayat yang beranggotakan yang pertama Nurfitasari dengan NIM 20 30 30 40 37, Ruli Anggun Permata dengan NIM 20 30 30 40 42, dan Nirmala Kofifah dengan NIM 21 30 30 40 35. Literasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Literasi informasi adalah kemampuan untuk mengakses, mengorganisasi, dan menggunakan informasi secara efektif untuk pembelajaran secara formal dan informal, memecahkan masalah, membuat keputusan dalam pekerjaan maupun pendidikan. Konsep pembelajaran sepanjang hayat juga ada dalam konsep literasi informasi, seperti yang disebutkan UNESCO dalam Prague Declaration yang dideklarasikan dalam Information Literacy Meeting Express tahun 2003. Disebutkan bahwa literasi informasi mengarahkan pengetahuan akan kesadaran dan kebutuhan informasi seseorang dan kemampuan untuk mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, mengorganisasi, dan secara efektif menciptakan, menggunakan, mengkomunikasikan informasi untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Juga merupakan persyaratan untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi dan merupakan hak asasi manusia untuk belajar sepanjang hayat. Hubungan literasi informasi dengan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning yang diterbitkan oleh IFLA pada tahun 2006, mengemukakan literasi informasi dan pembelajaran sepanjang hayat memiliki hubungan timbal balik, yaitu keduanya berdiri sendiri, tidak membutuhkan mediasi dari luar, tetapi terbuka untuk menerima saran dan membimbing dari orang lain, misalnya mentor. Yang kedua, literasi informasi dan pembelajaran sepanjang hayat merupakan pembelajaran dari diri sendiri. Keduanya ditujukan untuk membantu setiap orang tanpa membedakan status ekonomi, usia, gender, agama, dan ras. Keduanya dapat mempengaruhi untuk berbuat sesuatu. Semakin melek informasi dan terbiasa menerapkan literasi informasi dalam hidupnya, maka kemungkinan mendapatkan pencerahan lebih besar, khususnya jika ia dapat menerapkannya seumur hidup. Partisipasi yang efektif dengan lingkungan sosial, kebudayaan, dan politik, serta mengidentifikasi dan memenuhi aspirasi dan tujuan profesional. Peninjauan kembali terhadap kurikulum potensial pembelajaran sepanjang hayat. Kurikulum adalah alat untuk memperoleh pengalaman yang terbaik dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikologi secara keseluruhan. Secara akademis, kurikulum setidaknya mencakup 4 komponen utama, yaitu tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai, pengetahuan ilmu, data, aktivitas dan pengalaman, metode dan cara mengajar, metode dan cara penilaian. Berikut ini 6 pilar utama untuk menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Antara lain, rasa ingin tahu, optimisme, keikhlasan, konsistensi, pandangan visioner, dan tuntutan pekerjaan. Karakteristik dari proses pembelajaran sepanjang hayat adalah aktivitas pembelajaran yang berlangsung terus-menerus, berintikan pada pengembangan skill, berlangsung informal, modul pembelajaran yang tidak terstruktur, dan lain-lain. Manfaat pembelajaran sepanjang hayat. Yang pertama, meningkatkan kesempatan untuk memilih dari pilihan yang ditawarkan sebagai individu. Yang kedua, meningkatkan kualitas serta manfaat pendidikan dan pelatihan di sekolah sebelum memasuki dunia kerja. Yang ketiga, meningkatkan prospek dalam mencari pekerjaan maupun mengambil keputusan. Kompetensi pembelajaran sepanjang hayat memiliki 8, yaitu kompetensi komunikasi bahasa ibu dan bahasa asing, kemampuan berhitung, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, kompetensi digital, cara belajar, kemampuan interpersonal, wirausaha, dan budaya. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.